Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali kepada anak-anakku sekalian. Pak Didi berharap pada hari ini kalian sehat-sehat saja, termasuk orang tua kalian. Dalam kesempatan ini kita membahas masih dalam lingkaran materi yang sudah kalian pelajari kemarin. Cuma pada jumpa hari ini, materi yang akan Pak Didi sampaikan tentunya akan lebih ringan jika dibandingkan materi yang kemarin. Kenapa bisa gitu? Karena dasar-dasarnya sudah Pak Didi berikan sebelumnya. Tentu kalian sudah menguasai. Kalau kemarin kalian sudah menyerap materi tentang merubah pecahan biasa menjadi desimal. Sekarang kita menginjak pada merubah pecahan campuran menjadi desimal. Ini salah satunya. Terus berikutnya akan ditambah lagi materi tentang penjumlahan dan pengurangan dari bilangan pecahan biasa, tetapi dengan berpenyebut yang berbeda. Kalau kemarin kan kalian materi yang Pak Didi berikan kan tentang pecahan biasa yang penyebutnya sama. Nah ini kita membahas yang berpenyebut tidak sama. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang merubah pecahan biasa dan pecahan campuran menjadi persen. Baik, kita mulai saja sekarang. Pak Didi coba contohkan, misalkan ada pecahan campuran ini, misalkan 3, ya 5. Nah, ini kalau mau dirubah menjadi desimal, ini ada desimal. Awalnya ini berapa kira-kira kalau pecahan campurannya? 3,5. Ini pecahan campurannya aslinya adalah seperti ini. 3, 1/2. Ini sebenarnya. Pak, tadi kok bisa 3,5? Nah, makanya nanti akan kita buktikan betul atau tidak. Pecahan campuran 3 1/2 ini untuk desimalnya bisa menjadi 3,5. Nah, ini kita buktikan ya. Kalau ada soal seperti ini, kalian tidak perlu memperhatikan bilangan satuan yang ada di depannya ini. 3, bilangan 3. Ini kita simpan dulu, dikantongi dulu. Nah, lalu yang dimikirkan yang mana? Yang pecahan biasa ini, yaitu 1/2. Ini kita rubah menjadi desimal. Desimalnya bagaimana? Seperti yang kemarin. Berarti desimal kalau kita pakai yang kemarin, ini hasilnya adalah 0,5. Kita coba di sini. Kemarin masih ingat gak? Ini apa? Pembilang. Yang ini penyebut. Pembilang ini yang dibagi, penyebut yang membagi. Yang dibagi ada di dalam, yang membagi ada di luar. 1 bagi 2 nggak bisa, langsung tulis 0. 0 kali 2 0. Kemudian dikurangi, hasilnya 1. 1 bagi 2 nggak bisa, menciptakan 0 sendiri dengan syarat di sini dikasih koma. 10 bagi 2 5. 5 kali 2 10, dikurangi 0, hasilnya 0,5, sama dengan 1/2. Ingat, tadi kamu menyimpan nggak? Oh, saya menyimpan 3 Pak. Dijumlahkan. Loh, kenapa harus di bawahnya angka 3 Pak? Iya, karena apa? Karena yang disebut pecahan itu adalah yang ada di belakang koma. Ini namanya pecahan. Yang ini namanya adalah satuan. Nah, jadi contohkan, misalkan ada contoh yang seperti ini. 13,2. Ini biar jelas, Pak Didi coba angkanya biar agak besar. 13,2. Yang ini disebut pecahan di belakang koma ya. Yang ini namanya satuan. Yang di sini namanya puluhan. Ini puluhan ya. Yang ini namanya satuan.
ini baru disebut sebagai pecahan. Makanya kalau dalam penjumlahan atau pengurangan bersusun seperti ini, letak satuan harus ada di bawahnya satuan. Angka 3 ini kan satuan, maka kita taruh di bawahnya satuan. Satuannya apa? 0. Nah sudah, kita tinggal menjumlahkan. 3, turun, 5 juga turun. Berarti 31/2 ini nilai desimalnya adalah 3,5. Ulangi lagi. Pakai contoh yang lain. Oke, kita pakai contoh yang lain. Misalkan ini, nanti kamu ulang. Kalau kurang jelas, diulang lagi sampai kamu jelas. Pak Didi percaya pasti kamu bisa. Ketika kita punya kemauan, pasti apapun yang kita inginkan akan bisa kita raih. Sama halnya pada pemahaman materi. Kalau kamu punya kemauan, pasti bisa memahami. Contoh lain, 5 1 per berapa mintanya? 3. Oke, sama dengan desimalnya berapa? Pertama yang akan dilakukan apa? Menyimpan satuannya dulu. Ini sainse. Ya. Terus yang dipikirkan baru pecahnya 1/3 pakai cara bersusun pembagian seperti yang sudah diajarkan Pak Didi. Dicoba? Oke, 1, 3. 1 bagi 3 0. 0 kali 3 0. Kurangi 1. Nggak bisa menciptakan 0 sendiri. Dengan syarat koma, 10 bagi 3 3. 9. Dikurangi lagi 1. Menciptakan 0 lagi. Nggak boleh menciptakan koma lagi, karena menciptakan koma hanya pada 0 atau penciptaan penambahan 0 yang pertama kali. Langsung 3, 10 bagi 3 itu 3, 9. Kok masih bisa Pak? Iya, tergantung soalnya. Kalau soalnya minta di belakang cukup 2 angka, berarti sudah selesai, tidak usah dilanjutkan. Tuh, paham ya? Nah, berarti 1/3 di dalam desimalnya nilainya adalah 0,33 sama dengan 0,33. Tapi ingat, kamu tadi menyimpan angka berapa? Menyimpan angka 5, taruh di satuannya sini, dijumlahkan. 5, komanya turun, 3 turun, 3 turun. Berarti 5 1/3 desimalnya itu adalah 5,33. Bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami, kita akan masuk kepada materi berikutnya. Apa itu? Yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan untuk bilangan pecahan biasa tapi berpenyebut yang berbeda. Kita coba ke papan tulis satunya. Nah, ini misalkan contohnya seperti ini. Bentar. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan biasa yang punya penyebut tidak sama. Kita coba dulu untuk penjumlahan. Contoh, pecahan biasanya berapa mintanya? Oke, 1/5 ditambah ya, 1/2 sama dengan. Ini kan jelas. Penyebutnya yang pertama ini adalah bilangan 5. Yang kedua ini penyebutnya bilangan 2. Ini jelas berbeda. Untuk penjumlahan maupun pengurangan, ketika kita menemui soal seperti ini, langkah pertama kali kamu harus menyamakan penyebutnya dulu. Loh Pak, bagaimana untuk menyamakan penyebutnya Pak? Mudah sekali, pakai kelipatan. Nah, yang biasa digunakan itu pakai kelipatan.
kelipatan 5 dan kelipatan 2. Kelipatan contohnya seperti ini, 5 ya. Nih, yang satunya berapa? 2. Nih. Nah, kelipatannya 5. 5 tambah 5 10. 10 tambah 5 15. 15 tambah 5 20. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Terus 2 tambah 2 4. 4 tambah 2 6. 6 tambah 2 8. 8 tambah 2 10. 10 tambah 2 12 dan seterusnya. Pak, kok beda Pak? Yang ini 4 angka 1 2 3 4, yang sini kok Pak Didi tulisnya 1 2 3 4 5 6 bahkan. Kenapa Pak? Ini maksudnya Pak Didi, ketika kamu menemui dari bilangan ini, yaitu kelipatan yang sudah kamu buat ini, ketika kamu menemui satu angka yang kembar pertama kali, menemui angka yang kembar pertama kali, itulah yang akan dijadikan penyebut di sini. Menyamakan tadi. Ini ada enggak yang pertama kali kembar? 5, 10, 15, 20, yang ini 2, 4, 6, 8, 10. Oh, ada Pak yang pertama, yaitu angka 10. Ini yang kembar pertama kali ya. Berarti kalau yang kembar pertama kali inilah yang akan menjadi penyebut untuk menyamakan penyebut pada soal berikut. Berarti begini. Nah, kita ubah. Jadikan apa? Penyebutnya jadikan 10. Sini juga 10. Karena yang kembar pertama kali adalah bilangan 10. Setelah ini bagaimana Pak? Setelah ini 5 untuk menjadi 10 itu kira-kira dikalikan berapa? Dikalikan 2. Nah, karena penyebut yang ini untuk menjadi 10 harus dikalikan 2, maka pembilang itu yomeri. Minta dikalikan 2 juga, maka 1 dikali 2 hasilnya 2. Yang satunya gimana? Sama saja. 2 untuk menjadi 10 harus dikalikan 5. Karena penyebutnya ini dikalikan 5, maka pembilangnya juga minta dikalikan 5. 1 kali 5 sama dengan 5. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal berpikir pembilangnya. Sama dengan berapa? Ini tetap penyebutnya 10. 2 tambah 5 7. Selesai. Berarti 1/5 ditambah 1/2 sama dengan 2/10 ditambah 5/10 sama dengan 7/10. Bisa dipahami ini? Alhamdulillah bisa dipahami. Tapi Pak Didi tetap akan memberikan satu contoh lagi. Setelah itu baru kita masuk pada materi yang berikutnya. Masih di sini, papan tulis ini aja supaya kamu tidak lupa. Kamu ambil contoh yang bagaimana? Pengurangan, kita pakai pengurangan. Caranya bagaimana Pak kalau pengurangan? Sama saja. Kita contohkan sekarang. 3/4 dikurangi 1/2 sama dengan, penyebutnya lihat, yang satunya 4, yang satunya 2, berbeda. Kita samakan dulu, buat dulu seperti ini. Sudah. Operasi itu pengurangan. Lihat ya, yang ini punyanya ini, yang ini punyanya ini. Kita samakan pakai apa tadi? Pakai apa? Kelipatan. Berapa dengan berapa? Penyebutnya 4 dan 2. 4. Sini ya, tidak jauh. Yang satunya 2. 4 ya. Habis 4 berapa? Kalau kelipatannya 4. 4 tambah 4 8. 8 tambah 4 12.
12 tambah 4, 16 dan seterusnya. Terus yang 2, 4. Oh, Pak, sudah Pak, itu udah ada yang kembar Pak pertama kali. Ya sudah, nggak perlu dilanjutkan. Berarti berapa penyebutnya? Berubah jadi berapa? Jadi 4. Karena apa? Karena yang kembar pertama kali kelipatan, kedua kelipatan ini adalah bilangan 4. Oke? Sekarang 4 untuk menjadi 4 harus dikalikan 1. 3 kali 1 3. 2 untuk menjadi 4 kalikan 2. 1 kali 2 2. Penyebut sudah sama, tinggal tulis saja 4. Yang dipikir ini 3 dikurangi 2 1, selesai. Artinya 3/4 dikurangi 1/2 sama dengan 1/4. Dari mana? 3/4 dikurangi 2/4. Bisa dipahami ya? Nanti kalau belum bisa disepahami, kalian buka kembali. Sekarang kita mencoba untuk merubah bilangan pecahan biasa dan campuran menjadi persen. Langsung saja, langsung ya. Pak Diki kasih contoh langsung. Contohnya misalkan bilangan pecahan biasa dulu ya. Pecahan biasa contoh 1/4. Ayo kamu hitung 1/4 ini desimalnya berapa? Coba kamu hitung. Ya betul, 0,25. Menghitung persennya gimana? Perhatikan ini. Persen itu identik, harus di belakang koma harus ada 2 angka. Persen identik dengan di belakang koma 2 angka baru bisa dijadikan persen. Kalau 1 angka gimana Pak? Nanti Pak Diki jelaskan lagi. Berarti ini berapa kalau persen? Nah, nih. Tinggal nulis saja. Angkanya berapa? Oh 25. Yang penting kalau di belakang angka 2 angka berarti persen. Nah Pak, kalau sekarang begini gimana Pak? Misalkan contohnya 1/5, 1/2. Nah ini kan desimalnya 0,5, betul? Nah, mau dijadikan persen? Nggak usah pusing-pusing, nggak usah sulit-sulit, langsung tambahin 0 sendiri, penambahan 0 sendiri. Berarti sama dengan 50%. Misalkan lagi pecahan campuran 1, misalkan ya 1/5 misalkan. Nah, ingat, ini tidak usah kamu pikirkan dulu ya. Yang dipikirkan adalah pecahan biasanya 1/5. Berapa kalau kamu hitung untuk desimalnya? Oh anu Pak, 1/5 itu 0,20. Tulis 0,20 di ore-orean. Nah, yang disimpan berapa tadi? 1, tambahkan di sini. Berarti 1,2. Nah, ini untuk persennya berapa? Tambahin 0. Berarti 1,20. Berarti berapa ini persennya? Sudah 2 angka di belakang koma ya. Karena ini tadi 0,2, nilainya sama dengan 0,20, sama dengan ini. Tinggal menambahin 0 sendiri. Ini juga Pak Diki tambahin 0 sendiri. Ketemunya 1,20. Ya enggak? 1,20. Di belakang koma sudah ada 2 angka. Berarti ini persennya adalah 120%. Selesai. Nah, contoh lain 3 misalkan, koma 3, 1/3 misalkan. Ini tidak usah diperhatikan dulu. 1/3 desimalnya kamu hitung, ketemunya berapa? 0,33. Ah, kebetulan sudah ada 2 angka di belakang koma. Kamu simpan bilangan berapa? 3. Dijumlahkan. Hasilnya 3,33 desimalnya. Ya enggak? Berarti persennya berapa ini? 333%. Selesai. Nanti kalau kamu belum jelas, diulang kembali. Masih belum jelas, tanyakan kepada orang tua kamu, kakak kamu, ayah kamu yang ada di samping kamu. Pak Diki kira cukup sekian pertemuan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.